Renungan Harian. Tuhan mengingat dan menjawab doa. Sesungguhnya, Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Mazmur 66:19-20. Banyak orang Kristen begitu antusias ketika diminta untuk terlibat dalam pelayanan di gereja, entah itu sebagai singer, worship leader, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena pelayanan tersebut berhadapan langsung dengan jemaat, alias bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi bila diminta untuk ambil bagian dalam pelayanan sebagai pendoa, respons jemaat tampak berbeda, yaitu kurang antusias. Mengapa? Karena pelayanan sebagai tim doa itu selain tidak dikenal oleh banyak orang, tempatnya pun di ruang yang tertutup. Itulah sebabnya sedikit orang mau terlibat dalam pelayanan doa. Sekilas aktivitas doa seperti tidak menghasilkan apa-apa, sudah berkorban waktu untuk berdoa, tiada hasil yang didapat. Benarkah demikian? Itulah mengapa sedikit orang mau bertekun di dalam doa. Mereka enggan menyediakan waktunya untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Cornelius, seorang perwira Romawi yang membawahi 100 orang prajurit, sekalipun punya segudang kesibukan, tidak ada alasan baginya untuk tidak berdoa. Alkitab mencatat bahwa ia senantiasa berdoa kepada Tuhan, baca Kisah Para Rasul 10:2. Kata, senantiasa, berbicara tentang sesuatu yang dilakukan secara rutin dan penuh ketekunan. Sekalipun Cornelius adalah orang non-Yahudi, tapi ia memiliki kerinduan yang besar untuk mencari dan menyembah Tuhannya bangsa Israel. Dalam tradisi, orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan berdoa 3 kali dalam sehari, yaitu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 15:03 petang. Jika Alkitab menyatakan bahwa Cornelius senantiasa berdoa, itu artinya Cornelius tekun berdoa pada jam-jam tersebut. Tidak ada doa yang sia-sia asal dilakukan dengan kesungguhan hati. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pukul 5:16b. Doa orang benar pasti menjangkau hadirat Tuhan. Selain tekun berdoa, Cornelius juga orang yang saleh dan takut akan Tuhan, karena itu doa-doanya naik ke hadirat Tuhan, menyentuh hatinya, dan menggerakkan tangannya untuk bekerja. Baca Kisah Para Rasul pukul 10:30-31. Kita memang tidak mengetahui cara Tuhan menjawab doa-doa kita, namun yang pasti, Ia mengingat segala apa yang pernah kita mohonkan kepadanya. Ilustrasi: penjara di ujung lorong gelap. Di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang tiran, ada seorang tawanan yang telah mendekam di sel bawah tanah selama 20 tahun. Sel itu sangat gelap, lembab, dan dingin. Satu-satunya kontak yang ia miliki adalah dengan seorang penjaga bisu yang membawakan sepiring roti dan air setiap pagi. Setiap hari, tawanan ini mencoba mendorong pintu besinya yang berat, menendangnya, dan mencoba mencungkil engselnya dengan sendok kayu yang tumpul. Namun, pintu itu tetap bergeming. Ia menghabiskan sisa waktunya dengan mengukir garis-garis di dinding batu,
menghitung hari-hari yang hilang, dan mengutuk sang tiran yang telah mengurungnya. Suatu malam, sang penjaga bisu lupa menutup lubang kecil di pintu setelah mengantarkan makan malam. Tawanan itu mengintip keluar dan melihat sang penjaga tertidur di ujung lorong. Dengan jantung berdebar, ia mendekati pintu selnya untuk mencoba satu usaha terakhir sebelum ia terlalu tua untuk berlari. Ia meletakkan tangannya di gagang pintu besi yang berkarat itu. Namun, sebelum ia mendorongnya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada gembok di sana. Tidak ada rantai. Tidak ada palang besi yang menahan dari luar. Dengan tangan gemetar, ia menarik pintu itu ke arah dalam. Ternyata, pintu itu terbuka dengan sangat mudah, bahkan hampir tanpa suara. Selama 20 tahun, pintu itu tidak pernah dikunci. Ia tidak pernah bebas bukan karena tiran itu sangat kuat, melainkan karena ia selalu mencoba mendorong pintu itu keluar, sementara pintu itu dirancang untuk dibuka dengan ditarik ke dalam. Ia terlalu sibuk menyalahkan orang lain atas penjara hidupnya, sehingga ia tidak pernah berhenti sejenak untuk memeriksa cara kerja pintunya sendiri. Banyak dari kita hidup seperti tawanan ini. Kita merasa terjebak dalam nasib buruk, hubungan yang toksik beracun, atau pekerjaan yang memuakkan. Kita menghabiskan energi bertahun-tahun untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, atau menyalahkan orang lain yang kita anggap sebagai tiran dalam hidup kita. Kita terus mendorong pintu itu keluar, berusaha mengubah dunia, berusaha mengubah orang lain agar kita bisa bebas, dan kita frustrasi karena pintu itu tetap tertutup. Padahal, seringkali kunci kebebasan kita adalah menariknya ke dalam. Artinya, kebebasan dimulai dengan perubahan internal, mengubah pola pikir, mengubah respons kita terhadap masalah, dan berhenti merasa sebagai korban. Penjara yang paling sulit dihancurkan bukanlah yang terbuat dari besi, tetapi yang terbuat dari keyakinan salah bahwa kita tidak punya pilihan. Mari renungkan, jangan-jangan gembok yang selama ini menghambat kita sebenarnya sudah lama terbuka. Kita hanya perlu berhenti menyalahkan keadaan, masa lalu, atau orang lain, dan mulai berani menarik pintu hati kita sendiri untuk melangkah keluar. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pukul 8.32